Menurut teman-teman, peran hukum dalam pencegahan kredit itu seperti apa? Hukum itu mengatur akad kredit dan tata cara pinjaman supaya lebih jelas hak dan kewajibannya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, podcast SOP, Sobat Obrolan Perbankan. Nah, sebelum itu gue punya satu pepatah nih. Apa tuh? Spill dong. Tak kenal maka tak sayang. Kenalin, gue Aprilio. Dan gue Angie yang akan menjadi host pada podcast kali ini dengan topik apa tuh, Yo? Jaminan kredit perbankan. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dong dengan tamu-tamu spesial kita pada hari ini. Gue David, Gue Rival. Gue Nazwa, dan gue Herlin. By the way, gimana nih kabar kalian hari ini? Boleh dong di-spill. tentu kalau gue sangat baik. Kalau gue baik. Alhamdulillah saya baik, Kaus. Tadi pagi nih saya dapat kabar yang sangat baik tentunya dari salah satu instansi. Dan kalau gue sih alhamdulillah baik. Nah, Leo, kira-kira lo excited nggak buat denger statement teman-teman sebentar terkait jaminan kredit perbankan? Ya, tentu sangat excited banget dong. Apalagi kita tahu bersama bahwa jaminan kredit perbankan ini sangat penting bagi kehidupan kita semua. Nah, jadi menurut David, apa sih itu jaminan dan kenapa itu sangat penting? Dari sisi bank, jaminan itu seperti pelindung. Nah, jika debitur gagal bayar, bank dapat menjamin jaminan untuk menutup kerugian. Oh, sama banget nih, karena buat pengusaha jaminan itu seperti jaminan kepercayaan terhadap bank itu, pinjaman dapat dicairkan. Nah, kalau dari secara hukum itu, jaminan itu harus sah dan terdaftar. Ini membuat proses klaim jaminan menjadi lebih terlindungi secara hukum. Nah, dan jangan lupa juga hak-hak konsumen itu dilindungi agar tidak terjadi kesalahan penggunaan kekuasaan. Oh, berarti Rivaldo, kalau secara hukum jaminan itu harus sah dan terdaftar ya? Ya, betul. Nah, tapi bagaimana cara untuk mengetahui kalau jaminan itu sah dan terdaftar secara hukum? Nah, untuk mengetahuinya itu, caranya itu ada 3. Yang pertama itu, kita dapat mengecek di situs resmi ATR atau BPN. Baru yang kedua itu, kita dapat mengecek lewat aplikasi yang bernama Sentuh Anakku. Baru yang ketiga itu kita dapat melakukan pengecekan fisik secara langsung di BPN. Oh, nah menurut teman-teman sekalian, peran hukum dalam pencegahan kredit macet itu seperti apa? Jadi peran hukum itu mengatur akad kredit dan tata cara pinjaman supaya lebih jelas hak dan kewajibannya. Betul, sangat betul apa yang dibilang oleh saudara Rifal tadi. Tetapi lihat dari sisi resikonya, pendaftaran jaminan ini juga menjadi cara untuk mencegah kemacetan dengan memastikan aset ini benar-benar milik si debitur. Nah, proses administrasi dan evaluasi resiko di bank juga berlandaskan aturan hukum agar adil dan transparan. Kadang semua memang rumit sih, tapi kalau semua mematuhi hukum, kita semua akan terlindungi. Nah, teman-teman nih, bagaimana jika kredit sudah macet? Apa langkah dari bank dan bagaimana hukum dapat melindungi nantinya? Nah, tentu saja hukum harus melalui prosedur secara resmi, semisal melalui pengadilan atau lelang legal. Tetapi setidak-tidaknya juga terdapat mekanisme perlindungan haknya, baik hak untuk melindungi data pribadinya maupun simpanannya. Jadi, ini adalah kunci agar proses tidak sewenang-wenang dan mendorong penyelesaian yang adil. Wah, luar biasa. Dari diskusi ini tentunya kita belajar banyak bahwa hukum jaminan dan kredit sangat krusial untuk mencegah kemacetan kredit. Setuju? Setuju banget dong. Sekian podcast SOP dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Teman-teman sebentar tentang
tentang kredit perbankan. Ulang. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Oh my god, perbankan. Ayo. Kepada bank itu agar bisa Harus sah dan terdaftar. Aduh, Pema. Jaminan itu harus sah dan terdaftar ya. Menurut kalau secara hukum jaminan itu harus sah dan terdaftar ya. Iya, harus sah dan terdaftar. Tapi bagaimana cara kita untuk mengetahui